Malanggati sih siapa? Bisanya terkenal maning kali jurang. Terus bisanya wong kali jurang orali mangani wakidang. Malanggati kuwe tokoh legenda sing paling berpengaruh ning desa Kalijurang. Terus bisane wong Kalijurang ora mangan kidang. Kuwi karena gumien kidang wulu kuwi berjasa nyelametna keluargane Malanggati. Nek pengen cerita sing lengkap, oke, simak bae di rumah ya. Desa Kalijurang, sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan dan juga aliran sungai. Mayoritas penduduknya bertani dan berkebun. Mendengar kata desa Kalijurang, tentunya tidak lepas dengan mitos kepercayaan masyarakat bahwa warga asli desa Kalijurang dilarang memakan daging larangan, yaitu daging kidang atau rusa. Karena masyarakat beranggapan bahwa jika memakan daging kidang akan mendapat mara bahaya dan tubuhnya akan timbul belang-belang. Mitos tersebut tidak lepas dari salah satu tokoh yang melegenda di desa Kalijurang, yaitu Ki Malanggati. Siapakah Ki Malanggati? Dan apa pengaruh yang dibuat sehingga mitos tersebut muncul di kalangan warga desa Kalijurang? Dikisahkan bahwa dahulu ada sepasang kekasih buronan dari kerajaan Majapahit yang bernama Ki Malangdewa dan Nyi Malangdewi. Keduanya dikejar oleh prajurit Majapahit dan akhirnya sampai ke wilayah desa Kalijurang. Hingga Ki Malangdewa dan Nyi Malangdewi berhasil menghindari kejaran prajurit dengan bersembunyi di sebuah curug yang bernama Curug Bandayuda. Singkat cerita, setelah keluar dari tempat persembunyiannya, Ki Malangdewa dan Nyi Malangdewi menetap di Kalijurang dan mereka hidup bahagia hingga akhirnya mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Ki Malanggati. Malanggati tumbuh besar dengan kasih sayang kedua orang tuanya yang hidup damai sebagai petani. Setelah berjalannya waktu, Malanggati berubah menjadi lelaki yang gagah perkasa, dan hingga suatu saat Malanggati diutus oleh ayahnya untuk menemui kakeknya di Kediri. Malanggati yang patuh kepada orang tuanya pun menuruti perintah. Keesokan pagi, Malanggati berpamitan untuk pergi ke Kediri. Lalu, Malanggati selama dalam perjalanannya kemudian sampailah tepian Kali Berantas dan bertemu dengan sang kakek yang hidup berdua bersama dengan cucu perempuannya yang bernama Dewi Arum. Malanggati pun sementara menetap bersama kakek dan Dewi Arum. Lambat laun karena sering menghabiskan waktu bersama, benih-benih cinta tumbuh di antara Malanggati dan Dewi Arum. Lihat kedekatan antara Malanggati dan Dewi Arum, sang kakek memerintahkan Malanggati untuk menemani Dewi Arum pergi menemui orang tuanya yang berada di Banyumas. Namun sebelum pergi, Malanggati ceritakan bahwa dia memiliki saudara kandung yang bernama Sagagati. Sagagati sudah sejak kecil ditinggal oleh ayah dan ibunya, yaitu Ki Malangdewa dan Nyi Malangdewi, dan dibesarkan oleh sang kakek. Malanggati dan Dewi Arum pun berpamitan kepada kakek untuk memulai perjalanannya ke Banyumas. Hingga akhirnya Malanggati bertemu dengan kakaknya, Ki Sagagati. Malanggati menceritakan kepada sang kakak bahwa dia adalah adik kandungnya
yang terpisah selama berpuluh-puluh tahun dan mengabarkan bahwa orang tuanya masih hidup dan menetap di wilayah kekuasaan Joko Poleng. Setelah beberapa hari singgah di rumah sang kakak, Malanggati berpamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju Banyumas. Setelah menempuh perjalanan selama berbulan-bulan, akhirnya Malanggati dan Dewi Arum sampai di Banyumas dan bertemu dengan kakek Madikrama, yaitu kakek kandung dari Dewi Arum. Singkat cerita, Malanggati meminta restu kakek Madikrama untuk menikahi Dewi Arum, dan akhirnya Malanggati mendapat restu dari kakek Madikrama. Mereka berdua melangsungkan pernikahan di Banyumas. Setelah mempersunting Dewi Arum, Malanggati berpamitan kepada kakek Madikrama untuk pergi ke desa Kalijurang yang dulu disebut Desa Kaputihan untuk bertemu kedua orang tuanya. Kemudian Malanggati dan Dewi Arum sampai di desa Kalijurang dan bertemu dengan kedua orang tuanya, dan juga Ki Sagagati yang ternyata sudah sampai di Kalijurang terlebih dahulu. Akhirnya, satu keluarga yang sudah lama terpisah pun berkumpul kembali. Tahun demi tahun berganti, hingga Ki Malanggati dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Luna. Juga Ki Sagagati mempunyai anak perempuan yang diberi nama Kemuni. Pada suatu hari Ki Malanggati keheranan karena tanaman kacang panjangnya selalu rusak dan dimakan oleh hewan misterius. Hingga Malanggati berinisiatif membuat jebakan untuk menangkap hewan selalu mengganggu tanamannya. Dan akhirnya seekor kidang berperangkap jebakan yang dibuat oleh Ki Malanggati. Perlu dijelaskan bahwa sebenarnya Kidang Wulung ini adalah jelmaan dari Ki Dompu Awan dan istrinya Nyi Dompu Awan yang dikutuk oleh dewa menjadi sepasang Kidang Wulung karena cinta terlarang. Ketika tertangkap, Kidang Wulung ini meminta waktu kepada Malanggati untuk pergi menyusui anaknya sebentar saja dan akan kembali lagi. Malanggati pun menyetujuinya. Setelah beberapa waktu, Kidang Wulung kembali ke rumah untuk menyusui anaknya dan menceritakan apa yang dialaminya pada suaminya, Ki Dompu Awan. Karena tak tega melihat istrinya akan disembelih Ki Malanggati, Ki Dompu Awan pun berinisiatif menggantikan istrinya untuk disembelih. Ki Dompu Awan pun bergegas pergi menemui Ki Malanggati. Malanggati pun terheran karena kidang yang tadi terperangkap tidak betina, tetapi yang kembali menemuinya adalah kidang jantan. Dompu Awan atau Kidang Wulung pun memohon ampun kepada Malanggati untuk tidak menyembelihnya dan akan membantu Ki Malanggati jika dalam bahaya. Ki Malanggati pun yang berjiwa sangat besar. Ki Malanggati yang sangat bijaksana dan berjiwa besar mengampuni Kidang Wulung dan membiarkannya pergi. Setelah beberapa tahun, dipanggilah Ki Sagagati dan Ki Malanggati oleh ayahnya, Ki Malangdewa. Ki Malangdewa memerintahkan Ki Sagagati untuk menempati wilayah utara, tepatnya di desa Galuh Timur, dan Ki Malanggati menempati wilayah selatan, yaitu di desa Kalijurang. Singkat cerita, setelah teruna dan kemudian tumbuh menjadi dewasa, Ki Malanggati berniat menjodohkan keduanya, dan tibalah saat Ki Malanggati menemui Ki Sagagati untuk menyampaikan niatnya menjodohkan Teruna dan Kemuning. Ki Sagagati pun setuju dan meminta syarat lamaran, yaitu rujak buni sak jembangan. Tanpa berpikir panjang, Malanggati pun mengiyakan syarat yang diberikan oleh Sagagati. Dan tiba saatnya di hari lamaran, Malanggati berserta rombongan datang untuk melamar Kemuning
di rumah Kisah Gagati. Kisah Gagati bersama istri dan anaknya kemudian pun menyambut kedatangan rombongan keluarga Ki Malanggati. Setelah menyambut dan mempersilahkan rombongan memasuki rumahnya, Kisah Gagati bertanya, "Mana syarat yang kuberikan kemarin? Kok tidak nampak satupun?" Tanya Kisah Gagati kepada Ki Malanggati. Dengan bangganya Ki Malanggati menjawab, "Ini Kang, syarat yang Kakang minta kemarin. Rujak kuning, Tajebangan." Dengar jawaban itu, Kisah Gagati langsung berkata, "Saya menolak lamaran ini." Dengan kebingungan Ki Malanggati bertanya, "Loh, kenapa Kang? Saya sudah memenuhi syarat yang Kakang berikan." Kisah Gagati pun menjawab, "Rujak kuning Tajebangan itu bahasa Kawen atau kiasan, yang artinya kerbau sapi. Dengan rasa malu karena tidak bisa memenuhi syarat lamaran, Ki Malanggati beserta rombongan pun pulang dengan rasa malu karena lamarannya ditolak. Setelah gagal berbesan dengan kakaknya, Kisah Gagati, Malanggati pun memulai kehidupan yang baru sebagai petani dan bercocok tanam. Tidak dengan teruna yang sangat kecewa karena tidak berhasil menikahi Komi. Hari berganti, tahun berlalu, hingga datanglah seorang utusan dari Kediri yang masih saudara Ki Malanggati, datang menemui Ki Malanggati untuk menjodohkan teruna dengan keponakannya, yaitu Gayatri. Singkat cerita, teruna pun mau untuk menikah dengan Gayatri. Dan saat tiba acara pernikahan antara teruna dan Gayatri, tamu-tamu berdatangan dari luar desa, hingga malapetaka pun tiba. Semua tamu yang menghadiri acara pernikahan mati karena keracunan. Malanggati yang mendengar kejadian itu merasa heran dan kebingungan, hingga ia teringat janji Kidang Wulung yang pernah ia tangkap. Jika ia dalam mara bahaya, Kidang Wulung akan datang membantu. Malanggati pun menghentakkan kakinya ke tanah sebanyak 7 kali untuk memanggil Kidang Wulung. Dengar Ki Malanggati memanggilnya, Kidang Wulung pun datang dan langsung melangkahi mayat para tamu undangan yang mati keracunan. Setelah dilangkahi oleh Kidang Wulung, para warga yang keracunan tadi hidup kembali. Alangkah senangnya Ki Malanggati. Ki Malanggati pun mengucapkan terima kasih kepada Kidang Wulung. Lalu Kidang Wulung pun pergi. Setelah kejadian itu, Ki Malanggati berujar bahwa anak cucunya dilarang memakan daging kidang. Jika melanggar, maka akan tertimpa musibah. Demikianlah cerita itu melegenda hingga saat ini. Masyarakat Desa Kalijurang dan Galuh Timur masih banyak yang mempercayai dan mematuhi perintah Malanggati. Ada pesan pelestarian alam dari cerita yang beredar di kalangan masyarakat tersebut, agar kita menjaga keberadaan hewan-hewan asli Kalijurang dan mereka tidak menjadikan kidang atau kijang sebagai hewan buruan. Salam alam lestari. Oh, kayak gue nambah ceritanya. Iya nang, intine akeh pelajaran atau pesan moral sing ana ning film Kalijurang Story iki kanggo perhatian anak keturunan Desa Kalijurang cewek. Kayak hewan kijang, apa kelestarian alam, lingkungan,
kuwi memang kudu dijaga. Kuwi inti anane film Kali Jurang Story.